Baik anak-anak, Ustazah ucapkan selamat bergabung kembali dalam pembelajaran daring TIK di kelas 5. Sebelum kita memulai materi hari ini, seperti biasa, Ustazah akan mereview dulu materi di bab 1 yang sudah kita pernah pelajari ya, yaitu temanya tentang mengenal perangkat lunak pembuat presentasi. Apa saja yang sudah kita pelajari pada bab ini? Di subbab A, kita sudah belajar tentang pengertian presentasi. Pengertian presentasi adalah kegiatan menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Di subbab B, kita sudah belajar tentang mengenal berbagai aplikasi pembuat presentasi. Ada dua ya, yaitu yang pertama adalah Impress dan yang kedua adalah Microsoft PowerPoint. Di subbab C, kita sudah belajar membuka program Microsoft PowerPoint. Nah, untuk preview yang di subbab C ini, lebih baik nanti kita demonstrasikan ya. Masih review tentang bab 1. Kita lanjutkan. Di subbab D, kita sudah mengenal tampilan layar Microsoft PowerPoint. Nah, di subbab D ini juga nanti sebaiknya kita demonstrasikan bersama-sama. Kemudian, di subbab E, kita sudah belajar tentang pengertian icon dan menu. Icon adalah gambar kecil yang mempunyai arti, sedangkan menu adalah bagian aplikasi PowerPoint yang diwakili oleh teks. Dan di subbab F, kita sudah belajar pengoperasian program Microsoft PowerPoint. Ada 3 yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama, menambah dokumen baru, yang kedua, menyimpan dokumen, dan yang ketiga, membuka kembali dokumen yang sudah kita simpan. Nah, sekarang untuk subbab C dan subbab D, kita demonstrasikan bersama-sama. Nah, jadi teman-teman, untuk subbab yang C, yaitu mengaktifkan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, ketika kalian menyalakan laptop atau komputer, kemudian kalian sudah menampilkan di sini sudah menampilkan desktop, jangan lupa untuk di-refresh dulu ya. Kemudian untuk mengaktifkan Microsoft PowerPoint, yaitu dengan cara klik logo P yang ini ya, klik 2 kali. Nah, kemudian pilih yang blank presentation. Nah, di sini sudah terbuka jendela aplikasi Microsoft PowerPoint. Kemudian untuk bagian-bagiannya, yang pertama adalah title bar. Title bar itu letaknya ada di sebelah paling atas tengah-tengah. Ini merupakan judul file ya, judul file yang sedang aktif ya. Kemudian bagian aplikasi Microsoft PowerPoint yang kedua yaitu adalah menu. Menu itu letaknya ada di sini. Mulai dari file, home, insert sampai view, ini namanya adalah menu. Oke, kemudian bagian Microsoft PowerPoint yang ketiga adalah slide. Slide itu adalah area atau tempat yang digunakan untuk membuat presentasi. Letaknya ada di sebelah kiri. Nah, ini namanya slide. Kemudian bagian aplikasi Microsoft PowerPoint yang keempat adalah placeholder. Placeholder merupakan tempat untuk mengetikkan teks serta menyisipkan berbagai objek dan gambar. Nah, itu letaknya ada di sini. Nah, ini namanya placeholder ya. Jadi kalian jangan sampai terbalik antara placeholder dan slide. Kalau slide itu untuk menampilkan presentasinya, kemudian kalau placeholder itu untuk mengetikkan isi presentasi. Kemudian yang terakhir adalah bagian aplikasi Microsoft PowerPoint yang terakhir adalah tampilan slide. Letaknya itu ada di sebelah kanan dekat icon zoom. Ya, ada 4 pilihan. Yang pertama adalah tampilan normal. Tampilan normal itu ya seperti ini tampilannya ya. Nah, kemudian tampilan yang kedua adalah slide sorter. Itu untuk menampilkan semua slide dalam ukuran kecil dan berurutan. Itu yang ini.
Nah, dikarenakan di sini belum ada slide presentasi yang kita buat, makanya di sini masih kosong ya. Nah, terus di sini nomor urutnya masih 1. Kalau misalnya kalian buat lebih dari 1, nanti dia berurutan, tapi dalam ukuran kecil seperti ini. Atau kalau lebih gampangnya, nah, Ustazah gunakan saja contoh presentasi seperti yang Ustazah sudah buat untuk menjelaskan materi ini. Jadi kalau kita klik slide sorter di sini, nanti dia akan menampilkan presentasinya berurutan, tapi dalam ukuran kecil seperti ini. Kemudian tampilan slide yang ketiga adalah reading view. Nah, kalau reading view ini fungsinya untuk menampilkan slide satu persatu dalam ukuran besar. Kalau tadi kan slide sorter dalam ukuran kecil, nah kalau ini dalam ukuran besarnya, kebalikannya ya. Dan kemudian yang tampilan slide yang terakhir adalah slideshow. Itu yang ini. Nah, kalau yang ini fungsinya untuk menjalankan presentasi, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Fahim tuh? Baik, sekarang kita kembalikan ke tampilan normal. Dan sekarang kita akan masuk di bab 2, yaitu temanya tentang membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Ada 2 subbab yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, subbab A, membuat presentasi, dan subbab B, mengubah atribut huruf dan menambah slide baru. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kamu dapat yang pertama, membuat presentasi, dan yang kedua, memodifikasi tampilan atribut huruf. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang A dulu ya, membuat presentasi. Oke, di bab 1, kalian sudah pernah membuat presentasi tanpa menggunakan perangkat lunak di komputer. Nah, sebelum membuat presentasi, hal-hal yang harus kalian persiapkan antara lain menentukan tema atau judul presentasi. Nah, contohnya di sini Ustazah ambil temanya tentang virus corona. Kemudian yang kedua, menuliskan informasi yang sangat penting saja ya. Jadi di sini contohnya definisi virus corona, kemudian gejala virus corona, kemudian pencegahan virus corona. Nah, ini kan informasi yang penting-penting saja ya, yang tidak terlalu luas. Nah, kemudian yang ketiga, lengkapi dengan gambar dan foto. Sertakan juga diagram, tabel, dan grafik jika perlu. Nah, karena pada bab ini Ustazah belum akan menyampaikan materi bagaimana menyisipkan diagram atau tabel dan grafik, jadi cukup pakai gambar dan foto saja ya. Nah, kemudian hal yang harus kalian ingat ketika kalian mempresentasikan karya kalian, jangan lupa untuk yang pertama mengucapkan salam pembuka. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana untuk mulai bercerita. Dan yang ketiga, mengucapkan ucapan terima kasih atau salam penutup. Nah, kemudian kita masuk ke subbab yang B. Mengubah atribut huruf dan menambah slide baru. Nah, seperti di program pengolah kata atau Microsoft Word, kalian juga dapat mengubah atribut huruf di Microsoft PowerPoint. Ya. Langkah untuk mengubah atribut huruf dalam Microsoft PowerPoint pun sama seperti di program Microsoft Word. Nah, berikut ini adalah berbagai macam atribut huruf yang digunakan pada Microsoft PowerPoint. Atribut huruf yang pertama adalah font atau bentuk huruf. Kemudian
Atribut huruf yang kedua adalah font size. Ini untuk menentukan ukuran huruf. Atribut huruf yang ketiga adalah font color. Ini untuk menambah atau mengubah warna huruf. Kemudian atribut huruf yang keempat adalah bold. Ini untuk menebalkan huruf. Atribut huruf yang kelima ini adalah italic untuk memiringkan huruf. Dan atribut huruf yang keenam ini adalah underline untuk menggarisbawahi huruf. Nah, selain mengubah atribut huruf, kalian juga dapat membuat banyak slide di presentasi kalian. Untuk menambahkan slide baru, kalian dapat memilih menu home dan mengklik icon new slide. Nah, seperti ini gambarnya. Yang Ustazah lingkarin itu fungsinya untuk menambahkan slide baru. Nah, teman-teman, sekarang Ustazah akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat presentasi, dan kalian simak baik-baik ya. Nah, ini tadi sudah Ustazah buka Microsoft PowerPoint-nya ya, jadi kita pakai yang ini saja. Kita kembalikan dulu ke bentuk normal. Nah, kemudian tadi hal pertama yang harus kalian perhatikan dalam membuat presentasi yaitu menentukan tema atau judul presentasi ya. Ustazah ambil saja temanya atau judulnya tentang virus corona. Tapi sebelumnya untuk pembuka presentasi ini sebaiknya kita mengucapkan salam dulu ya. Jadi kalian ketik aja di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian di placeholder yang di bawahnya kalian tulis nama kalian. Contoh, misalnya Ustazah tulis namanya Ustazah ya. Nah, kemudian untuk menambahkan slide tadi kita menggunakan icon apa? New slide ya, yang di sini. Nah, ini juga banyak pilihannya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kita gunakan tadi untuk mengetikkan salam dan nama itu menggunakan title slide. Kalau kalian misalnya mau pakai yang lain juga boleh. Misalnya kalian gunakan yang title and content ini ya. Nah, di sini placeholder yang pertama, kalian ketikkan di sini temanya tentang apa tadi? Virus corona. Tulis aja di sini virus corona. Nah, kemudian di sini di placeholder yang kedua, di sini ada tulisan click to add text. Nah, tadi menentukan tema tadi sudah ya. Kemudian menuliskan informasi yang sangat penting saja. Tadi poinnya apa saja? Definisi virus corona. Jadi kalian tulis saja di sini. Virus corona adalah nanti diisi sendiri ya. Nah, kemudian informasi apa lagi yang penting? Gejala virus corona. Nah, apa saja? Titik 2 misalnya ya. Kalian isi nanti kalian bisa lihat di Google juga bisa. Kemudian yang ketiga, pencegahan virus corona. Nah, apa saja? Nah, teman-teman, tadi kan sebelum kita menuliskan kalimat yang ini, ya, di sini juga ada pilihan ya. Ini tuh sebenarnya untuk menyisipkan. Di sini insert tabel, berarti ini untuk menyisipkan tabel. Insert chart, insert smart art grafik, ini untuk menyisipkan apa? Grafik dan diagram. Nah, kalau kalian mau menyisipkan gambar juga bisa. Itu di sini ya.
Jadi langsung diklik aja nanti di sini. Nah, tergantung nanti gambar kalian disimpan di mana. Kalau misalnya kalian habis ngedownload gambar, itu biasanya tersimpannya di file download ya. Kalau di sini Ustazah tersimpannya di sini, di local disk C. Nah, misalnya di sini Ustazah mau ngambil gambar virus corona ini, tapi sebelumnya sudah Ustazah download ya, bukan langsung ada di sini. Klik satu kali, kemudian insert. Nah, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian merasa gambarnya terlalu kebesaran, silahkan kalian kecilkan. Misalnya kalian mau meletakkan gambarnya di sebelah kanan atas misalnya, silahkan kalian geser. Nah, gampang kan? Nah, kemudian di sini nanti kalian tulis virus corona adalah, jadi nanti ini bukan seperti ini tampilannya ya, maksudnya formatnya bukan seperti ini lagi. Misalnya Ustazah Ana mau ngasih definisi plus ada gambarnya juga, boleh pakai yang seperti ini. Berarti ini nggak usah digunakan, ini delete aja. Nah, sini berarti definisi virus corona. Nah, terus habis itu slide yang selanjutnya, selain definisi tadi, gejalanya. Boleh pakai yang title and content, boleh. Mau pakai to content juga boleh. Pokoknya kalian bebas aja di sini milihnya ya. Sampai selesai. Nah, nanti di akhir presentasi kalian, untuk penutupan itu kan biasanya mengucapkan terima kasih atau salam penutup. Itu sebaiknya pakai yang title slide yang seperti yang pertama tadi. Nah, berarti di sini ucapkan wassalamualaikum. Kemudian di sini terima kasih atau thank you. Boleh nggak disisipkan gambar? Boleh. Ya, caranya ya sama tadi, kalian langsung ke insert aja. Kemudian picture. Nah, kalian cari atau kalian download terlebih dahulu lah kata-kata terima kasih gitu atau thank you. Itu biasanya banyak ya di Google. Nah, seperti itu baru di insert. Selesai. Jadi untuk membuat presentasi itu kalian jangan fokus dulu menghias hurufnya, atribut huruf. Tapi kalian fokus dulu isinya dulu yang harus kalian kerjakan satu persatu. Nah, kalau sudah, baru langkah selanjutnya kita boleh menghias hurufnya. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi ya, untuk mengubah atribut huruf itu sangat gampang sekali. Tinggal kalian blok aja hurufnya, kemudian ke menu home. Nah, kalau untuk mau mengubah bentuk huruf ada di icon font. Misalnya Ustazah mau pakai yang ini. Kemudian ukurannya kalau dirasa terlalu besar silahkan dikecilkan. Nah, kemudian kalau mau ditebalkan boleh, mau dimiringkan boleh, mau digaris bawahin juga boleh. Mau diubah warnanya boleh juga. Tapi ingat, untuk mengubah atribut huruf itu sebaiknya di akhir. Ya, jadi kalian harus fokus dulu mengetikkan isi ceritanya atau isi beritanya. Nanti kalau sudah selesai semua sampai ucapan wassalamualaikum, baru deh kalian boleh mengubah atribut hurufnya. Fahimtum? Oke, baik. Sekarang kita tutup saja ya pembelajaran daring hari ini. Jadi Ustazah mau menyampaikan kesimpulan dan ukhrawi dari pembelajaran daring hari ini. Yang pertama adalah kesimpulannya dulu ya. Pada materi hari ini, kalian sudah diajarkan membuat berita dengan menggunakan presentasi. Orang yang menyampaikan suatu berita adalah orang yang paham terhadap berita yang disampaikan. Dan
mengetahui kebenaran info yang hendak disajikan. Terlebih apabila yang diberitakan berkaitan dengan masalah agama. Sebab semua ucapan dan perbuatan hamba akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya, langsung Ustazah bacakan artinya ya. Dan janganlah kamu mengikuti atau mengatakan apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36.